Hari ini, pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan bimbingan teknis bagi panitia pemilihan kepala desa serentak tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesiapan panitia dalam menghadapi seluruh tahapan Pilkades yang saat ini tengah berjalan di Kabupaten Tapin. Sebanyak 39 desa akan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2026, sementara 2 desa lainnya melaksanakan pemilihan antar waktu atau PAW kepala desa, sehingga total terdapat 41 desa yang mengikuti proses demokrasi tingkat desa tahun ini. Saat ini, berdasarkan jadwal resmi tahapan Pilkades Kabupaten Tapin, panitia di tingkat desa telah menyelesaikan tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, verifikasi dan validasi data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara atau DPS, hingga pengumuman DPS dan penerimaan tanggapan masyarakat. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyusunan daftar pemilih tambahan sementara yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 25 Mei 2026. Memasuki tanggal 26 Mei hingga 28 Mei 2026, seluruh panitia Pilkades saat ini melaksanakan tahapan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT, sekaligus penetapan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS yang akan digunakan pada hari pemungutan suara mendatang. Tahapan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkades, sebab ketepatan data pemilih akan menentukan kualitas demokrasi dan menjamin hak pilih masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, panitia kembali diberikan pembekalan mengenai tata cara administrasi, tahapan pencalonan kepala desa, mekanisme verifikasi persyaratan bakal calon, hingga berbagai potensi permasalahan yang harus diantisipasi sejak awal. Selain itu, panitia juga diingatkan agar selalu menjaga netralitas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkades, demi mewujudkan pemilihan kepala desa yang aman, jujur, demokratis, dan kondusif. Lalu bagaimana kesiapan Kabupaten Tapin dalam menghadapi tahapan pencalonan yang akan dimulai pada 1 Juni 2026 mendatang? Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin, Bapak Dr. Andes Rahmadi menyampaikan, hari ini kita melaksanakan kegiatan bimbingan teknisnya bagi panitia pemilihan kepala desa baik di tingkat kecamatan maupun panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa. Karena di bulan-bulan Juni ini kita akan melaksanakan tahapan selanjutnya, tahapan pendaftaran calon dan lain sebagainya. Maka dari itu ada beberapa titik-titik yang menjadi perhatian kita. Nah, supaya para panitia ini siap dan melaksanakan tugas dengan baik, makanya itu kita bekali dengan hal-hal yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas mereka dalam upaya melaksanakan kegiatan sebagai panitia pemilihan kepala desa di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Kita tahapan besarnya kan ada 4 ya. Pertama persiapan, kedua pencalonan, yang ketiga nanti tahapan pemungutan suara, yang keempat tentunya tahapan penetapan dan pelantikan. Nah, tahapan persiapan sudah kita lalui dari sosialisasi dan lain sebagainya, pembentukan panitia, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Kemudian pemberitahuan masa berakhirnya jabatan kepala desa sudah kita lalui, itu di bulan Januari sampai dengan bulan Mei ini. Nah, kita kepada tahapan besar yang kedua, yaitu pencalonan. Nah, di sini kan ada pengumuman nantinya, pendaftaran calon, verifikasi, berkas dan sebagainya, kampanye. Nah, kemudian nanti ada perpanjangan pendaftaran calon ketika calonnya mungkin masih baru 1 orang. Nah, ini ada 2 kali perpanjangan kalau masih terdapat calonnya hanya 1 orang. Nah, kemudian ada juga nanti seleksi tambahan bagi desa-desa mungkin yang calonnya melebihi daripada 5 orang. Karena maksimal calon di dalam suatu Pilkades ini maksimal 5. Nah, kalau minimal sekarang boleh 1, artinya bisa nanti calon hanya 1 orang di desa itu, artinya melawan kota kosong lah. Namun demikian harus dulu dipenuhi syaratnya, ada perpanjangan, 2 kali perpanjangan. Nah, kemudian nanti ada kampanye dan lain sebagainya ya, persiapan logistik dan sebagainya. Nah, dari situ ya tentu ada beberapa titik-titik yang menjadi perhatian yang harus betul-betul menjadi konsen dari para panitia pemilihan kepala desa ya.
persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh para calon nantinya ini betul-betul diperiksa ya, dikoreksi, diverifikasi. Jangan sampai nanti hanya di atas kertas tetapi realnya di lapangan berbeda. Contoh ijazah misalnya, jangan sampai ada calon nantinya ijazahnya palsu. Nah, ini perlu di cross check atau kita minta diperlihatkan aslinya ketika panitia ragu-ragu terhadap keabsahan daripada dokumen yang diberikan oleh para calon ini. Nah itu. Harapannya tentu kami dari panitia di Kabupaten Tapin ya, tahapan demi tahapan ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman, lancar, sampai nantinya di penghujung pelantikan kepala desa terpilih yang kami rencanakan di bulan Oktober yang akan datang. Dan juga tentu panitia dari semua tingkatan, dari kabupaten, kecamatan, desa ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, tanpa berpihak kepada salah satu calon. Nah, sehingga dengan begitu kita berharap Pilkades di Kabupaten Tapin ini gelombang ketiga tahun 2026 ini bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, sukses, tanpa ada hal yang kendala yang menyulitkan kita semua. Saya pikir itu.